Perkenalkan, nama saya Hairul Salam. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang desain basis data. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat memahami aturan sistem informasi dalam organisasi serta dapat memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi itu salah satunya organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Itu untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian information resource management juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Dari hal tersebut terdapat beberapa alasan, yaitu alasan pertama, data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dan organisasi. Kemudian alasan selanjutnya, fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up to date. Kemudian seiring pertumbuhan data dan aplikasi, relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Dan alasan terakhir, terdapat konsolidasi dari information research pada beberapa organisasi. Sistem basis data memenuhi 4 kebutuhan seperti dijelaskan sebelumnya. 2 karakteristik tambahan dari sistem basis data yang sangat bernilai, yaitu data independence, memproteksi program, aplikasi perubahan dalam organisasi logika, dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Kemudian selanjutnya, external semas atau views memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integrasi data pada multiple aplikasi ke dalam baris data tunggal. Kemudian pengembangan yang simple dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL. Kemudian kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Selama 10-15 tahun terjadi pengembangan basis data yang meliputi 1. Personal komputer dan produk software seperti basis data. Itu mengembangkan Excel, Fox Pro, MS SQL, Access atau SQL. Kemudian DBMS terdistribusi dan client server sebagai pembuka pilihan untuk mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Alat bantu untuk pengembangan aplikasi yaitu seperti Power Builder atau Developer 2000, yaitu dibuat oleh Oracle, lebih mudah digunakan dengan fasilitas built-in untuk mengembangkan aplikasi ke server basis data. Kemudian yang ketiga, yaitu beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS Min, yang mengatur metadata yang berisikan data yang menggambarkan suatu basis data, constraints, aplikasi, autorisasi, dan sebagainya. Sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi yang berupa deskripsi, skema sistem basis data, kemudian berisikan informasi detail dari desain fisik basis data seperti struktur penyimpan, access path, background file, dan record. Informasi yang simpan pada sistem data dictionary yaitu deskripsi, pemakaian basis data, tanggung jawab, dan hak akses. Kemudian deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi
dan relasi pemakaian ke transaksi. Yang kelima, relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana yang diakibatkan jika definisi data diubah. Kemudian yang keenam, penggunaan statistik seperti frekuensi query, transaksi, dan jumlah akses ke basis data. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut juga siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination. Dia membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, serta mengatur prioritas aplikasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu requirement collection dan analysis. Itu di sini kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Kemudian memproses ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu desain. Tapi ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi yang digunakan. Kemudian tahap yang keempat, implementasi, yang dimana berisikan langkah untuk sistem informasi yang diimplementasikan, kemudian pembentukan basis data dan transaksi basis data mulai diimplementasikan dan diuji coba. Yang selanjutnya, siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu system definition, itu scope dari sistem basis data, pemakai, dan aplikasi didefinisikan. Ini berisikan antar muka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan diidentifikasi. Dan tahap selanjutnya yaitu database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dan sistem basis data dari DBMS sudah siap. Dan tahap yang ketiga, database implementasi. Di sini pada tahap ini yaitu meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal. Kemudian membuat file basis data kosong dan mengimplementasikannya menjadi aplikasi perangkat lunak. Kemudian tahap keempat, loading or data conversion. Itu basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Tahap yang kelima yaitu application conversion, yaitu aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversi ke sistem yang baru. Kemudian tahap keenam, testing dan validation, itu sistem baru dicoba kemudian divalidasi. Tahap yang ketujuh, operation. Sini mulai dioperasikan sistem basis data dan aplikasinya. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Kemudian tahap yang ke-8 yaitu monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara bertahap dimonitor dan dipelihara. Maintenance dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya proses desain basis data. Tujuannya itu untuk dapat memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu
Kemudian yang kedua, dapat menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, serta dapat mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Kemudian terdapat 6 tahap utama dalam proses desain basis data, yaitu yang satu, koleksi dan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, desain basis data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Keempat, pemetaan model data yang disebut juga dengan desain basis data logika. Kemudian desain basis data fisik. Kemudian tahap yang terakhir, implementasi dan tuning sistem basis data. Selanjutnya, proses desain basis data. Proses desain di sini terdiri dari dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama meliputi desain data konten dan struktur basis data. Kemudian yang kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. Dari 6 tahapan yang di atas yang sebelumnya disebutkan tidak diproses secara berurutan. Pada beberapa kasus mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap kemudian. Feedback loop antar tahap juga dalam tahap sering terjadi. Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah sebagai berikut. Tahap yang kedua yaitu desain basis data konseptual. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk memproduksi skema konseptual untuk basis data yang independen dari DBMS tertentu. Biasanya menggunakan model data tingkat tinggi seperti model IR atau IIR. Dan tahap yang keempat, pemetaan model data. Selama tahap ini disebut juga dengan desain basis data logika, yang dilakukan pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model data DBMS. Kemudian tahap yang kelima yaitu desain basis data fisik. Selama tahap ini didesain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur penyimpanan fisik, penempatan record dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS 3 level. Kemudian tahap yang keenam yaitu implementasi sistem basis data dan tuning. Selama tahap ini basis data dan program aplikasi diimplementasikan, diuji coba, dan diatur layanannya. Berikut yaitu tahap perencanaan basis data untuk basis data besar yang berisikan 6 tahapan yang dibagi menjadi dua, yaitu data konten dan struktur, kemudian aplikasi database. Dimana tidak harus berurutan. Dan yang selanjutnya tahap 1 yaitu koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini yaitu area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Kemudian mencari dokumentasi yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi itu dipelajari, kemudian dianalisa. Dokumen lain seperti policy manual, form, report, dan diagram organisasi direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. Dan yang ketiga, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari, termasuk di dalamnya analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya, dan aliran informasi dalam sistem. Karakteristik geografis seperti pemakai, transaksi asli, tujuan pelaporan dipelajari juga. Kemudian serta penentuan untuk transaksi data input dan data output. Dan aktivitas yang keempat yaitu menentukan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Pertanyaan ini melibatkan prioritas pemakai dan tempat yang penting untuk suatu aplikasi.
individu dilakukan interview untuk menolong dalam memperoleh informasi yang berharga dan setting prioritas. Untuk transformasi kebutuhan ke struktur yang lebih baik, teknik spesifikasi kebutuhan kita gunakan. Misalnya OOA atau Object Oriented Analysis dan DFD, Data Flow Diagram. Metode tersebut menggunakan teknik diagram untuk organisasi dan menampilkan kebutuhan proses informasi. Dokumentasi tambahan dalam bentuk teks, tabel, grafik, dan keputusan melengkapi diagram tersebut. Kemudian tahap yang kedua yaitu desain basis data konseptual, yang dimana tahap kedua ini dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel. Itu yang pertama, desain skema konseptual, yaitu menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu desain transaksi dan aplikasi, yang berisikan menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Ya, tahap 2A yaitu desain skema konseptual. Sini diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Yang pertama, itu tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Kemudian alasan yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Alasan yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Kemudian alasan yang keempat, deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang level lebih rendah atau definisi sintak data. Komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih terlihat. Dan pada desain basis data perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik yang pertama, expressiveness, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Kemudian simplicity dan understandability, itu model cukup sederhana untuk pemakai lebih mengerti dalam penggunaan konsep tersebut. Kemudian minimality, yaitu model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu diagrammatic representation, yaitu model dalam bentuk notasi diagram menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan dan diaplikasi. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu formality, itu skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasi spesifikasi formal data, sehingga konsep data harus dibentuk secara akurat dan tidak berganda. Kemudian selanjutnya pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Itu pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan desain skema terpusat atau one shot, yang dimana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Kemudian
pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kemudian strategi untuk desain skema yaitu sebagai berikut. Strategi yang pertama, top down strategi, yang dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top down. Sebagai contoh, tentukan hanya beberapa tipe entity level tinggi dan kemudian lakukan pembagian ke dalam tipe entity lebih rendah dan relationship. Dan strategi yang kedua, bottom up strategi, yaitu mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar, kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Sebagai contoh, mulai dengan atribut dan kelompok ke dalam tipe entity dan relationship. Kemudian tambahkan relasi baru pada tipe entity selama proses perancangan. Kemudian strategi yang ketiga, yaitu inside out strategi, itu merupakan kasus khusus dari bottom up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Model kemudian diisi dengan konsep baru pada konsep yang sudah ada. Kita dapat tentukan beberapa tipe entity nyata dalam skema dan dilanjutkan dengan menambahkan tipe entity dan relasi yang berhubungan. Strategi yang keempat, yaitu mix strategi, yaitu kebutuhan dibagi berdasarkan top down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom up strategi. Jadi di sini mengkombinasikan beberapa skema. Berikut adalah strategi untuk desain skema. Pada gambar ini merupakan strategi top down. Itu pada top down A, itu sini terjadi membangkitkan tipe entity baru, yaitu menunjukkan course dibagi dalam course dan seminar. Kemudian relasi teaches dihubungkan berdasarkan dalam teaches dan offer. Itu membangkitkan tipe entity baru. Kemudian pada gambar yang kedua untuk strategi top down, yaitu dekomposisi tipe entity ke dalam dua tipe entity dan relasi. Di sini terlihat tipe entity course offering dibagi dalam dua tipe entity course dan instructor dan relasi antara keduanya. Dan selanjutnya itu strategi bottom up. Itu di sini pada 23A, yaitu menemukan dan menambah relasi baru, yaitu generalisasi relasi baru di antara tipe entity, yaitu menggunakan tipe union yang diilustrasikan pada 23B. Sini menentukan kategori baru atau union dan menghubungkannya. Sini dimana konsep baru vehicle owner ditemukan dari tipe entity yang sudah ada, yaitu faculty, staff, dan student. Kemudian menghubungkannya. Dan selanjutnya skema integrasi atau view. Skema integrasi atau view di sini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Korespondensi diidentifikasi sebelum integrasi diproses. Selama proses tersebut, beberapa tipe konflik di antara skema ditemukan. Antara lain, yang pertama, naming konflik. Itu terdapat dua tipe sinonim dan homonim. Sinonim terjadi
jika dua skema menggunakan nama yang berbeda dan menggambarkan konsep yang sama. Misalnya tipe entity customer pada satu skema mungkin digunakan sama dengan tipe entity client pada skema lain. Kemudian homonim terjadi jika dua skema menggunakan nama yang sama untuk menggambarkan konsep yang berbeda. Sebagai contoh, tipe entity part yang merepresentasikan perangkat komputer dalam skema 1 dan perangkat mebel dalam skema 2. Kemudian yang kedua yaitu tipe konflik. Itu konsep yang sama kemungkinan direpresentasikan dalam dua skema dengan konstruksi pemodelan yang berbeda. Sebagai contoh, konsep departemen mungkin tipe entity dalam skema 1 dan atribut pada skema lain. Kemudian konflik yang ketiga yaitu domain atau value set conflict. Sini suatu atribut berbeda domain dalam dua skema. Sebagai contoh, SSN dideklarasikan sebagai integer dalam skema 1 dan karakter string dalam skema lain. Sehingga konflik unit pengukuran dapat terjadi jika satu skema merepresentasikan weight dalam pound dan lainnya dalam kilogram. Dan konflik yang ketiga yaitu konflik di antara constraint. Dua skema mungkin mempunyai constraint berbeda. Sebagai contoh, key pada tipe entity mungkin berbeda setiap skema. Contoh lain melibatkan constraint terstruktur yang berbeda pada relasi seperti thesis. Itu satu skema mungkin direpresentasikan one to many, sementara yang lainnya many to many. Dan angka yang kedua yaitu modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Itu satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Itu beberapa konflik diidentifikasi sebagai hal pertama yang harus dipecahkan. Kemudian yang ketiga, menggabungkan view. Itu skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Skema yang berhubungan direpresentasikan hanya sekali dalam skema global dan pemetaan antara view dan skema global ditentukan. Hal ini merupakan langkah yang sulit untuk melakukan pada basis data yang sebenarnya yang melibatkan ratusan entiti dan relasi. Hal ini melibatkan sejumlah interferensi manusia dan negosiasi untuk memecahkan konflik dan mendapatkan solusi yang dapat diterima untuk skema global. Dan yang keempat yaitu restrukturasi sebagai langkah akhir, yang dimana skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Dan tahap yang kedua B yaitu desain transaksi, yang dimana jika suatu sistem basis data dirancang, perancang sadar beberapa aplikasi yang diketahui atau transaksi yang akan dijalankan dalam basis data diimplementasikan. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya dalam proses perancangan. Hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. View 1 dan view 2. Selanjutnya device 1 itu pada gambar di atas, yaitu modifikasi view untuk konfirmasi sebelum integrasi. Kemudian gambar yang di bawah yaitu skema terintegrasi setelah menggabungkan view 1 dan view 2. Teknik yang umum digunakan untuk menentukan transaksi pada level konseptual adalah mengidentifikasi input atau output dan fungsional behavior.
dengan menentukan parameter input dan output dan aliran fungsi internal. Desainer dapat menentukan transaksi secara konseptual dan dengan cara sistem independen. Transaksi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, retrieval transaction, yang digunakan untuk menampilkan data ke layar atau produksi pelaporan. Dan yang kedua, update transaction, yang digunakan untuk memasukkan data baru atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data. Kemudian kategori ketiga yaitu mix transaction, yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieval dan update. Sebagai contoh misalnya basis data pemesanan tiket pesawat atau airline reservation. Retrieve transaction menampilkan daftar semua pesawat dari pagi antara 2 kota. Kemudian update transaction berupa booking tempat duduk pada jalur. Kemudian sedangkan untuk mix transaction itu pada penampilan beberapa data seperti menampilkan reservasi pelanggan pada beberapa penerbangan dan kemudian mengubah basis data seperti pembatalan reservasi dengan menghapusnya atau menambah segmen penerbangan untuk reservasi yang sudah ada. Transaksi atau aplikasi dapat menggunakan Power Builder atau Developer 2000 dari Oracle. Dan tahap yang ketiga itu pemilihan DBMS. DBMS di sini berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis yaitu tipe DBMS, relasional, objek relasional, objek, dan lainnya. Kemudian struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS. Kemudian ketersediaan antar muka pemakai dan pemrogram. Kemudian tipe bahasa query tiap data, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, dan faktor teknis pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator dan server dan lain sebagainya. Faktor non teknis termasuk di dalamnya status finansial dan dukungan organisasi terhadap vendor. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi yaitu yang pertama, software acquisition cost, yang merupakan harga upfront dalam pembelian perangkat lunak, termasuk pilihan bahasa, pilihan antarmuka seperti form, menu, dan antarmuka web yang berbasis GUI. Kemudian pilihan recovery atau backup, metode akses khusus, dan dokumentasi. Versi DBMS yang tepat untuk sistem operasi harus dipilih. Biasanya alat bantu pengembangan, alat bantu desain, dan dukungan bahasa tambahan tidak termasuk dalam harga dasar. Dan yang kedua yaitu maintenance cost, berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan standar dari vendor dan untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. Yang ketiga, hardware acquisition cost, itu perangkat keras baru mungkin diperlukan seperti memori, terminal, disk drive, dan kontrol baru atau penyimpan DBMS khusus. Dan yang keempat, database creation dan conversion cost, itu berhubungan dengan biaya pembuatan sistem basis data dari konversi sistem yang sudah ada ke perangkat lunak DBMS yang baru. Operasi sistem yang sudah ada dilakukan paralel dengan sistem baru sampai semua aplikasi diimplementasikan penuh dan telah diuji coba. Dan yang kelima, personal cost, itu akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi biasanya dilakukan dengan reorganisasi departemen data processing. Yang keenam, training cost, karena DBMS biasanya berupa sistem kompleks,
personal harus di-training menggunakan dan memprogram DBMS. Training diperlukan untuk semua level, termasuk programming, pengembangan aplikasi, dan administrasi basis data. Tipnya yaitu operating cost, itu biaya operasi lanjutan dari sistem basis data biasanya tidak termasuk dalam evaluasi. Kemudian ada pula keuntungan DBMS tidak mudah diukur dan dihitung. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti penggunaannya yang mudah, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih kuat, lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi dengan akses berbasis web. Bagian data yang dibuat akses global seperti pemakai luar. Keuntungannya lainnya yaitu mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Basis data sudah digunakan pada banyak organisasi. Keputusan berpindah dari aplikasi berbasis file ke basis data terpusat dikarenakan beberapa faktor berikut. Faktor pertama, kompleksitas data, yaitu relasi data menjadi lebih kompleks, memerlukan DBMS yang kuat. Kemudian faktor yang kedua, sharing di antara aplikasi. Semakin besar sharing antara aplikasi, semakin banyak redundansi file dan lebih besar kebutuhan akan DBMS. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan dan perubahan data secara dinamis. Jika data berubah secara konstan, lebih mudah untuk melakukan perubahan dengan DBMS dibandingkan dengan sistem file. Dan faktor yang keempat yaitu frekuensi permintaan ad hoc data. Sistem file tidak cukup tepat untuk menampilkan data ad hoc. Dan yang kelima, volume data dan kebutuhan untuk kontrol. Volume data yang besar dan kebutuhan mengontrol memerlukan DBMS. Berikut adalah beberapa faktor ekonomi dan organisasi yang berakibat pemilihan suatu DBMS. Yang satu, organization-wide adoption of a certain philosophy, biasanya merupakan faktor dominan yang berakibat pada penerimaan model data. Misalnya relational versus object, vendor, metodologi pengembangan dan alat bantu. Misalnya penggunaan analisa berorientasi objek dan alat bantu desain dan metodologi dibutuhkan oleh semua aplikasi baru. Kemudian faktor yang kedua yaitu familiarity of personnel with the system. Jika staff programming dalam organisasi familiar dengan DBMS tertentu, dapat mengurangi biaya training dan waktu pembelajaran. Dan yang ketiga, availability of vendor system service, yaitu ketersediaan asisten vendor dalam pemecahan permasalahan dengan sistem sangat penting, karena perubahan dari non DBMS ke lingkungan DBMS kebanyakan membutuhkan bantuan vendor pada awalnya. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performansi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan. Beberapa DBMS sekarang dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Kebanyakan vendor DBMS mengkombinasikan produk mereka dengan pilihan berikut. Yang pertama, editor teks dan browser, kemudian pembangkit laporan dan daftar utilitas, perangkat lunak komunikasi, entry data dan menampilkan form, layar dan menu dengan pengeditan otomatis, kemudian alat bantu untuk mengakses World Wide Web, kemudian alat bantu merancang basis data grafis. Dan tahap yang keempat, pemetaan model data atau desain basis data logika.
Tahap berikut dari perancangan basis data adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Proses pemetaan terdapat dalam dua bentuk, yaitu sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau akses khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Dan yang kedua, tailoring the schemas to a specific DBMS, itu DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Hasil dari tahap ini berupa pernyataan DDK dalam bahasa DBMS terpilih yang merupakan skema level konseptual dan eksternal dalam sistem basis data. Tahap yang kelima yaitu desain basis data fisik. Itu perancangan basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performansi yang baik pada aplikasi basis data. Setiap DBMS menawarkan berbagai pilihan organisasi file dan akses path, termasuk di dalamnya berbagai tipe pengindeksan, clustering record yang berhubungan melalui pointer, dan berbagai tipe hashing. Bila suatu DBMS dipilih, proses perancangan basis data fisik dibatasi pada struktur yang tepat untuk file basis data melalui pilihan yang ditawarkan DBMS. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menonton pemilihan rancangan basis data fisik. Itu yang pertama, kriteria waktu respon. Itu merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Kemudian yang kedua, utilitas ruang penyimpanan. Itu merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lain. Dan ketiga, transaction throughput merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis pada sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Hasil dari rancangan basis data fisik dalam tahap ini merupakan ketentuan awal dari struktur penyimpanan dan akses path untuk file basis data. Juga selalu diperlukan modifikasi rancangan berdasarkan observasi performansi setelah sistem basis data diimplementasikan. Aktivitas tahap berikutnya yaitu tuning basis data. Kemudian tahap yang terakhir, tahap yang keenam, yaitu implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Pernyataan dalam DDL atau Data Definition Language, termasuk SDL Storage Definition Language DBMS, terpilih, dikompilasi dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data kosong. Basis data dapat kemudian dipopulasikan dengan data. Jika data diubah dari sistem komputerisasi sebelumnya, rutin konversi diperlukan untuk format kembali data untuk menyimpan ke basis data baru. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis serta melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi sistem basis data dimulai. Ringkasan untuk pembelajaran kita saat ini yaitu terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi
dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan, dan terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam rancangan basis data, yaitu rancangan konseptual, rancangan logika, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Kemudian ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS, dan jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Kemudian yang terakhir, pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. Untuk lebih memahami, mari kita coba untuk menjawab latihan soal berikut. Nomor 1, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1 yaitu 6 tahap. Pertama, pada proses desain basis data, yaitu yang pertama koleksi dan analisa kebutuhan, yang kedua desain basis data konseptual, ketiga pemilihan DBMS, keempat pemetaan model data atau desain basis data logika, yang kelima desain basis data fisik, yang keenam implementasi dan tuning sistem basis data. Nomor 2, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Kemudian jawaban nomor 2 yaitu tahap pemilihan DBMS. Alasannya karena pada tahap pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih, dan termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS atau relasional, objek, dan lainnya. Kemudian struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, lalu ketersediaan antarmuka pemakai dan pemrogram, dan tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Nomor 3, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawaban nomor 3, karena perancangan basis data tahap ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, yaitu menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Kemudian aktivitas kedua yaitu desain transaksi dan aplikasi, yaitu menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Nomor 4, mengapa digunakan model data implementasi independen selama perancangan skema konseptual? Jawaban nomor 4, skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Alasan yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Alasan yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Nomor 5, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawaban soal nomor 5 yaitu untuk mengetahui
dan menganalisa keinginan pemakai serta suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan aplikasi yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Nomor 6, buatlah aplikasi aktual dari suatu sistem basis data. Tentukan kebutuhan dari level pemakai yang berbeda dalam hal kebutuhan data, tipe query, dan transaksi yang diproses. Nomor 7, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Jawaban untuk nomor 7, yang pertama yaitu perancangan skema konseptual, itu menguji kebutuhan data dari suatu database yang menghasilkan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independent, model data tingkat tinggi seperti EER, Enhanced Entity Relationship Models. Skema ini dapat dihasilkan dengan menghubungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database, atau dengan merancang skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS independent, dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perancangan transaksi, yaitu menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhannya telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perencanaan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database yang suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Nomor 8, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Jawaban untuk nomor 8, ada dua pendekatan perancangan skema konseptual. Yang pertama terpusat, yaitu kebutuhan dari aplikasi atau kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Kemudian yang kedua, integrasi view-view yang ada, yaitu untuk masing-masing aplikasi atau kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema internal atau view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Nomor 9, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Jawaban nomor 9, yaitu ada 4 strategi dalam perancangan skema konseptual. Yang pertama, top down strategi, yang kedua bottom up strategi, yang ketiga inside out strategi, yang keempat yaitu mix strategi. Soal 10, sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Jawaban untuk nomor 9, itu view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan, yaitu suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kemudian dikembangkan skema level tinggi atau view untuk setiap kelompok user atau aplikasi. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Nomor 11, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawaban nomor 11, faktor organisasi ada 3, yaitu yang pertama struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Kemudian yang 3, personal yang terbiasa
dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Kemudian yang ketiga, ketersediaan dari service vendor, yaitu keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Soal yang terakhir, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Kemudian, apa perbedaan dengan sistem independen? Dan jawaban yang terakhir, jawaban nomor 12, yaitu pemetaannya dapat diproses dalam 2 tingkat. Itu pemetaan sistem independen, yaitu pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Kemudian yang ketiga, penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik, itu mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.